Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Jadi hari ini sebelumnya perkenalkan ya, aku Aisyah Nurillah dengan NIM 122221027. Kali ini menjadi salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Sejarah Sastra. Nah, di materi kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu prinsip dasar sejarah sastra. Gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama kita perlu untuk mengetahui bersama tentang apa sih itu sejarah sastra. Nah, pertama kita bakalan belajar mengenai sejarah sastra ya, tentang pengertiannya. Jadi sejarah sastra itu merupakan cabang dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan karya sastra dari masa ke masa, baik dalam hal bentuk, isi, fungsi maupun konteks sosial budaya yang melatarinya. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa sastra itu kan memang tidak bisa lepas dari yang namanya realitas sosial. Bagaimana suatu karya sastra itu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik yang ada pada setiap masanya gitu. Jadi hal-hal tersebut itu yang mempengaruhi bagaimana suatu karya sastra itu terbentuk. Jadi memang benar-benar tidak bisa dipisahkan nih konteks sosial budaya yang melatari dengan satu karya sastra. Nah, sejarah sastra sendiri ini memang tujuan dan juga fungsi dari studi sejarah sastra ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan karya sastra dari masa ke masa, terus juga bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, lalu fungsinya untuk apa, terus juga bagaimana konteks sosial budaya yang melatarinya. Jadi itu yang akan menjadi fokus dari bagaimana sejarah sastra nanti kita pelajari begitu. Lalu ada pun juga tujuannya. Kenapa sih sejarah sastra itu perlu dan penting untuk kita pelajari? Jadi tujuan utama dari sejarah sastra sendiri adalah untuk memahami bagaimana karya sastra itu tumbuh, terus juga berubah dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat serta dinamika budaya bangsa. Jadi sebagai ini ya salah satu sebagai mahasiswa yang fokusnya ada di bidang sastra, kita perlu untuk kemudian mengetahui bagaimana perkembangan sastra itu dari zaman ke zaman gitu. Nah, melalui sejarah sastra ini nanti kita bisa belajar nih mengetahui bagaimana perkembangan sastra dari zaman ke zaman gitu, apa yang melatari mereka terbentuk, apa yang melatari penciptaannya, lalu juga siapa saja penulisnya, lalu apa saja konteks sosial budaya bahkan ekonomi politik yang mendasarinya begitu. Terus ada juga 3 cabang dari studi sastra yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada teori sastra, kritik sastra, lalu ada sejarah sastra. Nah, ketiga cabang studi sastra ini itu saling berkaitan teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya perkembangan genre itu sangat ditentukan oleh respon pembaca. Jadi ketika teman-teman membaca suatu karya sastra, lalu teman-teman memberikan respon secara tulisan, itu disebut sebagai kritik sastra. Ya, jadi respon pembaca itu adalah salah satu bentuk dari kritik sastra, di mana suatu karya atau kritik sastra itu membutuhkan teori sebagai dasar. Nah, kritik sastra yang diberikan teori sastra, maksudnya yang dikaitkan dengan teori sastra, itu menghadirkan sebuah karya baru, teman-teman. Yang mana karya baru tersebut itu merupakan bagian dari perkembangan genre tersebut. Misal kayak karya sastra yang teman-teman kritik itu apa, nah itu sebagai bagian dari bentuk genre tersebut gitu. Nah, perkembangan genre itu juga sendiri merupakan bagian dari sejarah sastra. Jadi kenapa kok 3 cabang ini berkaitan itu karena memang satu sama lain itu saling mempengaruhi gitu. Jadi bagaimana teori itu digunakan dalam kritik sastra, terus kemudian bagaimana suatu kritik sastra itu menciptakan sebuah karya baru atau perkembangan dari sebuah karya sastra yang kemudian menciptakan sebuah sejarah sastra gitu. Lalu selanjutnya ada juga peran dan tugas sejarawan sastra. Jadi seperti namanya ya, ini kan kita mempelajari mengenai sejarah sastra. Jadi perlu kemudian ada peran dan tugas yang melatar belakangi. Kenapa perlu ada peran dan tugas? Karena ini sebagai salah satu bentuk atau batasan untuk kemudian kita itu
sampai mana sih harus mempelajari suatu karya sejarah sastra gitu. Nah, adapun peran dan tugas dari sejarawan sastra itu yang pertama ada mendokumentasikan periode, genre, dan pengarang. Jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, genre sastra itu kan ada 3, ada prosa, puisi, dan drama. Nah, untuk kemudian mengetahui perkembangannya perlu ada pendokumentasian gitu loh. Nah, pendokumentasian ini tuh ada banyak bentuknya teman-teman gitu. Jadi bisa misal secara periode itu bisa diklasifikasikan ya, kayak dari tahun berapa sampai berapa itu ada misal karya puisi itu ada apa saja, siapa saja penulisnya, itu terus juga prosa itu juga ada karya sastra apa saja, siapa saja penulisnya, drama pun juga demikian, lalu genre-genre yang biasa digunakan dari tiap-tiap tahun itu bagaimana dan pengarangnya siapa saja itu juga perlu untuk didokumentasikan. Dokumentasi itu bisa berupa foto, bisa berupa tulisan ataupun catatan-catatan lain. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui juga ada beberapa tokoh dalam pengklasifikasian atau pembuatan periode sastra ini. Nanti di materi-materi berikutnya teman-teman akan mengetahui siapa saja tokoh-tokoh tersebut yang memang dikenal dalam bidang sejarah sastra gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk menganalisis karakteristik sastra atau karakteristik karya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi ya teman-teman, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa karya sastra ini kan berkaitan dengan bagaimana konteks sosial budaya, politik, ekonomi itu mempengaruhi suatu karya sastra terbentuk. Nah, latar belakang yang berbeda tersebut dari zaman ke zaman itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana suatu karakteristik karya tercipta gitu. Nah, itu juga perlu untuk kemudian dianalisis untuk supaya kita tahu nih perbedaannya apa saja gitu. Apa saja yang membedakan suatu karya sastra atau karakteristik suatu karya sastra dari tahun ini sampai ini, dengan tahun ini sampai ini gitu. Pokoknya dari zaman ke zaman. Jadi untuk mengetahui misal karakteristik itu banyak ya, bisa berupa bahasa yang digunakan, terus juga bisa fenomena ataupun tragedi maupun kejadian apa yang terjadi dalam masyarakat maupun sebuah negara yang dijadikan sebagai latar belakang dalam suatu karya sastra tersebut. Itu juga merupakan salah satu karakteristik gitu. Genre juga merupakan salah satu karakteristik gitu. Misal dari zaman ke zaman itu identik dengan genre apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu karakteristik yang perlu dianalisis dari suatu karya sastra yang berkembang dari zaman ke zaman. Lalu yang ketiga adalah untuk menelusuri pengaruh dan yang melatar belakangnya. Nah, jadi masih kembali kepada alasan awal ya, bagaimana sebuah sastra itu tetap berkaitan dengan realitas sosial, bagaimana masyarakat pada zaman itu juga pasti sedikit banyak mempengaruhi bagaimana suatu karya sastra terbentuk. Nah, penting untuk kemudian kita tuh menelusuri bagaimana sih pengaruh yang ada, pengaruh sosial budaya maupun kondisi ekonomi politik pada saat itu yang mempengaruhi karya sastra yang ada pada masa itu juga gitu. Apa saja yang identik atau dominan melatar belakangi suatu karya sastra pada masa itu gitu. Lalu yang terakhir adalah mengklasifikasikan karya berdasarkan zaman dan menghubungkan karya dengan perubahan. Jadi jadi di sejarah sastra nanti kita akan sama-sama belajar mengenai periode sastra. Jadi pengklasifikasian ini nantinya akan berbentuk periodisasi. Jadi untuk mengkategorikan ya suatu karya sastra ini tercipta di tahun berapa, terus siapa saja penulisnya. Karena pengklasifikasian ini juga perlu diadakan karena dari masa ke masa suatu karya sastra itu pasti berkembang gitu loh, pasti berubah juga gitu, dan penulisnya juga pasti berbeda. Nah, beda penulis itu juga menyebabkan suatu karya sastra itu bisa jadi beda latar belakang yang digunakan, beda tujuan maupun beda fungsi gitu yang digunakan. Nah, menghubungkan karya sastra dengan perubahan itu juga perlu menjadi peran dan tugas sejarawan sastra gitu, untuk mengetahui nih apa saja yang menjadi perubahan dari karya sastra dari zaman ke zaman gitu.
Lalu selanjutnya ada 7 prinsip dasar sejarah sastra. Ada 7 ya yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama itu adalah terkait dinamika sistem sastra, yang mana sastra itu bersifat dinamis, bukan statis. Jadi sastra itu sifatnya berubah-ubah, karena ini selalu berada dalam ketegangan antara konvensi atau aturan atau norma jenis sastra dan kreasi. Jadi karena suatu karya sastra atau sistemnya ini memang berkaitan erat dengan aturan sastra atau norma sastra dan juga inovasi pengarangnya. Jadi suatu karya sastra itu sifatnya dinamis, teman-teman, bisa berubah tergantung daripada siapa yang menulis, juga bisa tergantung pada aturan yang ada pada saat itu atau bahkan kondisi pada saat itu. Makanya sastra itu sifatnya dinamis gitu, bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan bagaimana kondisi suatu zaman pada saat itu. Lalu yang kedua, ada pengaruh timbal balik antara jenis sastra. Jadi genre sastra, yakni puisi, prosa, dan drama itu tidak berkembang secara terpisah, tapi mereka tuh berkembang secara bersamaan. Jadi kalau teman-teman ketahui dalam satu masa atau satu zaman, satu orang sastrawan itu bisa saja menciptakan lebih dari satu genre. Jadi misal satu sastrawan itu bisa saja mereka itu ahli dalam menulis prosa dan juga puisi. Nah, perkembangan yang bersamaan itu yang tidak terpisah tersebut itu saling mempengaruhi, teman-teman. Bagaimana misal seorang sastrawan yang biasa menulis puisi, kemudian mereka menulis prosa, cara penggunaan bahasa dan juga karakteristik mereka sendiri itu juga pasti mempengaruhi gitu loh. Gitu, bagaimana kalau seseorang biasa menulis puisi ya dengan bahasa yang poetik, terlalu ketika mereka beralih pada penulisan prosa, pasti penggunaan bahasa poetik tersebut itu juga sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana mereka menulis suatu karya prosa begitu. Begitu juga demikian dengan ketika para sastrawan ini menulis suatu naskah drama gitu. Jadi karakteristik yang dibawa oleh penulisnya maupun kondisi sosial yang ada itu mempengaruhi bagaimana perkembangan, bagaimana karakteristik suatu sastra gitu. Jadi ada pengaruh lah ya satu sama lain antara jenis sastra dengan jenis yang lain gitu. Lalu seringkali satu jenis mempengaruhi jenis lain ya, seperti tadi yang sudah aku jelaskan ya. Lalu yang ketiga adalah intertekstualitas antara karya. Jadi setiap karya sastra itu memiliki hubungan dengan karya lain yang mendahuluinya. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, karena sastra itu sifatnya berkembang dari zaman ke zaman. Jadi karya sastra yang ada di zaman sebelumnya itu pasti mempengaruhi bagaimana karya sastra akan berkembang pada zaman berikutnya. Jadi karya sastra di zaman sebelumnya itu bisa jadi menjadi suatu acuan pada karya sastra di zaman berikutnya. Nah, karya sastra di zaman berikutnya itu bisa jadi merupakan salah satu bentuk lanjutan dari karya sastra sebelumnya, atau mungkin bisa sebagai tiruan, atau bisa sebagai bentuk kentangan dari karya sastra lama gitu yang ada di zaman-zaman sebelumnya gitu. Jadi memang ada intertekstualitas antara karya gitu, ada hubungan lah antara karya satu dengan karya lain yang mungkin berbeda secara zaman. Lalu yang keempat ada hubungan antara sejarah sastra dan sejarah umum. Jadi sastra tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakatnya. Jadi secara sejarah, baik sejarah sastra dan sejarah secara umum itu sebenarnya ada kaitannya, teman-teman, di mana kehidupan sosial, politik dan juga budaya masyarakatnya itu mempengaruhi bagaimana suatu karya sastra terbentuk seperti yang tadi sudah tak jelaskan ya. Lalu yang kelima ada penelitian resepsi sastra dan sejarah sastra. Jadi setiap karya sastra itu memiliki kehidupan yang panjang, tidak berhenti ketika diterbitkan. Jadi bagaimana suatu karya sastra ketika teman-teman membaca suatu karya sastra misal, lalu teman-teman ingin meresepsi karya sastra tersebut, ingin mengomentari atau memberikan kritik terhadap karya sastra tersebut. Nah, itu menjadi suatu perkembangan tersendiri gitu.
Lalu pembaca terus juga itu dikarenakan karena pembaca dari masa ke masa itu menafsirkan karya secara berbeda gitu. Jadi beda orang, beda penafsiran terhadap suatu karya sastra. Lalu yang keenam ada sastra lisan dan sejarah sastra, di mana sastra itu tidak hanya lahir dari tradisi tulis saja, tapi juga dari tradisi lisan, seperti dongeng, hikayat, dan mitos. Jadi teman-teman perlu mengetahui ya bahwa sejarah itu tidak serta-merta langsung dalam bentuk tulisan. Jadi masyarakat pada zaman dahulu itu meneruskan nilai, terus juga nasihat itu melalui cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita secara lisan. Kemudian akhirnya cerita-cerita tersebut yang pada awalnya itu disebarluaskan melalui lisan, akhirnya berubah bentuklah menjadi sebuah tulisan. Nah, kemudian perubahan tersebut yang dari masa ke masa akhirnya berubah terus-menerus dan berkembang secara terus-menerus. Gitu. Lalu yang terakhir ada sejarah sastra Indonesia dan sejarah sastra dalam bahasa Nusantara, di mana kajian sejarah sastra Indonesia tidak hanya berfokus pada karya bahasa Indonesia saja, tapi juga pada karya dalam bahasa daerah seperti Jawa, Bugis, Sunda, dan lainnya. Jadi ini juga berkaitan dengan sastra lisan tadi ya, yang nomor 6 terkait prinsip dasar sejarah sastra, yang mana memang perkembangan sejarah atau sastra sendiri itu berawal dari masyarakat dahulu yang suka mentradisikan atau melestarikan suatu cerita lisan gitu, yang akhirnya dikembangkan menjadi sebuah tulisan, sebuah karya sastra. Nah, ini yang kemudian dapat kita ketahui ya dari perkembangan karya sastra itu kan pasti tidak langsung serta-merta menggunakan bahasa Indonesia yang bagus seperti pada saat ini. Pasti karya-karya sastra sebelumnya itu menggunakan bahasa yang sedikit berbeda daripada saat ini gitu. Misal contoh bahasa di tahun 1920-an itu seperti karya sastra Cina Peranakan contohnya, itu kan masih banyak menggunakan bahasa-bahasa Melayu lama lah, itu yang kemudian menjadi karakteristik sendiri dan juga menjadi pengetahuan pemahaman bagi kita juga bahwa kajian sejarah sastra itu sebenarnya tidak hanya berfokus pada yang berbahasa Indonesia saja, tapi juga bahasa-bahasa yang ada di Indonesia gitu, bahasa-bahasa daerahnya gitu. Jadi bahasa-bahasa yang bahasa Jawa, bahasa Melayu dan lainnya sebagainya itu yang karya-karya sastra yang menjadi bagian dari perkembangan suatu karya sastra di Indonesia itu masuk. Jadi tidak hanya terbatas pada bahasa Indonesia. Oke, nah ini sebagai penutup ada satu kalimat, yakni sejarah sastra bukan sekedar catatan karya masa lampau, tetapi peta perjalanan makna yang terus berubah seiring perubahan manusia. Nah, semoga kutipan ini atau kalimat ini bisa menjadi pemahaman bagi kita bersama bahwa sejarah sastra itu erat kaitannya dengan perubahan manusia, dengan perubahan kita ya. Jadi bagaimana manusia itu berkembang, karya sastra juga ikut berkembang gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi pertama kali ini. Semoga teman-teman bisa paham. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.